makanya lebih bagus lah kau cari saudara kau yang cerdas melawan saya. Kalau macam kau itu ada nggak level saya kamu itu sebenarnya. Ya, kamu coba mengasihani saya sementara saya sudah dijamin. Ya, Tuhan Yesus saya menjamin saya. Sementara kau apa? Jangankan kau, ya, dengar baik-baik. Jangankan kau, ya, Nabi kau aja nggak dijamin tuh, nggak bangkit-bangkit tuh, padahal udah ngaku-ngaku kekasih loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita berjumpa di channel saya Arham Nagae. Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik-baik aja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, seperti biasa pada kesempatan saya ini saya akan mendengarkan debat Islam antar Kristen, yang mana debaternya adalah Ustaz Suma dengan Pendeta Halilintar. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Heran ketika Yesus kalian sangkal menjadi Tuhan. Saya tidak heran Alkitab kalian sangkal. Tahu kenapa? Karena pernyataan SWT-mu sendiri pun kalian sangkal, wujud SWT kalian pun kalian sangkal. Ya, capek-capek itu si Muhammad sama si Jibril itu, ya, ngajarin kalian tuh. Tapi kalian sangkal juga. Makanya kalian tuh manusia-manusia gilanya kalian. Menang-menang casing, gaya-gaya sok suci padahal munafik. Munafik kalian tuh semua, ya kan? Makanya kalau aku kadang diskusi sama kalian pengen kutonjokin aja tuh mulut kalian tuh, karena terlalu munafik kalian. Gak ada beresnya otak kalian tuh. Kau jelas bodoh. Gak mungkin kau pintar. Tahu gak kenapa? Karena junjungan kau aja bodoh, buta huruf. Ya itu udah takdirmu itu. Mau kau bilang kau jenius, cerdas segala macam, diketawain orang kau. Karena apa? Junjungan kau buta huruf. Sama itu seperti orang, ya kan? Kalau orang begaul ibaratnya sama orang bodoh, pasti bodoh. Ya, kalau gurunya cerdas, pasti muridnya cerdas. Begitu juga kau. Saya berani bilang kau tuh paling bodoh. Karena memang junjungan kau bodoh, buta huruf. Terus mau kau bilang, oh buta huruf tapi terkenal. Goblok. Makanya kalian itu, saking bodohnya kalian itu, saking goblok ya, karena udah dicuci Arab otak kalian itu. Hah? Orang buta huruf nanti kalian bilang, oh itu bagus. Tapi buktinya anak kalian sekolahkan, ya kan, supaya nggak buta huruf. Makanya saya bilang, pernyataan kalian itu selalu kalian injak-injak sendiri. Umat-umat menjijikkan sebenarnya kalian itu. Siapa yang diam? Saya lagi menjawab ya penyembah batu sakar yang lain. Saya nggak diam. Justru kamu belum menunjukkan dalil di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Justru kalau kamu itu paham, ya kitab yang kamu gunakan itu masih ada kebenaran di dalamnya yang menceritakan tentang Yesus dan perilakunya bersama dengan murid-murid yang asli. Contoh, di dalam karangan Matius, di situ diterangkan Matius 6 ayat 12, Yesus berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Apakah ini Tuhan? Gak mungkin. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa kepada Tuhannya Yesus. Kristen mengajarkan berdoa kepada Yesus. Jadi di situ gak nyambungnya kalian. Yesus mengajarkan muridnya yang asli untuk memohon ampun kepada Tuhannya yang ada di langit. Karena itu berdoalah demikian, kata Yesus, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami pada hari ini makanan, ampunilah dosa kami. Yesus mengajarkan berdoa. Ya, kenapa justru kalian berdoa kepada Yesus? Itulah bukti bahwa kalian itu adalah umat bocor halus. Tahu bocor halus itu apa? Bodoh, modal congor, halusinasi dan asumsi. Itulah kalian. Ya, kalau kamu mau main kasar, mau main fisik, boleh. Saya lebih suka. Saya sudah lama nggak latihan fisik ini sejak corona.
Ya, kalau kamu mau main fisik sama saya, macam kamu saya nggak tawar. 20 orang macam kamu saya tidak mundur selangkah pun. Kamu hanya tidak tahu saya siapa. Ya, jadi Halilintar, kalau kamu mau berdebat agama, kamu nggak usah bawa-bawa kejagoan kamu, mau tonjok orang, nggak usah. Ya, kamu belum tahu aja kamu dialog dengan siapa ini. Ya, lebih baik kau mengisi kepalamu yang bocor itu dengan ilmu di mana Yesus mengajarkan, menekankan tentang konsep ketuhanan, yaitu tauhid. Tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Paham? Lihat ke Sebagai informasi ya, Ustaz Suma ini dia juga ahli debat antara Islam dengan Kristen. Di lain itu dia juga sebenarnya ahli bela diri ya. Dia itu sabuk hitam ya kalau tidak salah. bukanmu, ya. Masalah Yesus disembah sebagai Tuhan, kenapa kau lari ke Jakar? Itu sama aja otakmu yang goblok itu menyuruh saya mengatakan bahwa kau memuliakan buah Jakar si Muhammad yang sudah bangkit. Paham kau? Ya, dari kemarin saya udah mau hantam kau sebenarnya kalimatmu masalah tentang buah Jakar, ya. Emangnya kalau kau salam bapak kau, buah Jakarnya kau salam juga? Inilah saya bilang dari kemarin, umat batu itu ngelesnya aja goblok, tau nggak? Ngeles aja goblok, apalagi debat. Apa hubungannya dengan manusia ke Jakar? Kalau kau salam bapak kau sembah bapak kau, terus kau salam kau sembah juga Jakarnya itu, jawab dulu goblok. Sama kan? Berarti kamu memaksa saya juga bermain logika yang amburadul. Contohnya saya bilang aja kan, kau memuliakan buah Jakar Muhammad kau yang sudah bangkit itu. Ayo, gimana perasaan kau? Masuk enggak ke otak kau? Ayo cepat-cepat aja ngerekamnya Juma, bukan mau ceramah kau di masjid. Ya, umat yang menjijikkan itu bisa dilihat dari pola hidupnya, dari segi menu makanannya, terus gaya pergaulannya itu bisa dikatakan orang yang menjijikkan gitu ya. Terus kemudian sembahannya, ya, menyembah manusia yang buang yang pipis, tidur dan seterusnya, punya 2 biji sakar, itu yang menjijikkan. Nah, inilah kelihatan sekali siapa yang bodoh di sini. Kamu mengatakan ummi itu adalah buta huruf dan seterusnya. Kamu tidak tahu bahwa semua temuan-temuan ilmuwan yang baru ditemukan sekarang itu sudah dilontarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam. Yang kamu katakan bodoh itu, ya, cuman karena kamu tidak tahu, ya kan? Nah, kini saya ajarin kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut ummi. Ummi itu artinya buta, ya. Penafsiran yang mengatakan dia buta huruf, maksudnya dia buta huruf Ibrani, dia buta huruf Aramaik, dia buta kitab suci. Kenapa? Karena dia diutus kepada bangsa yang jahiliyah. Ngerti enggak? Ya, dia diutus kepada bangsa jahiliyah, bangsa yang tidak pernah membaca kitab Torah, bangsa yang tidak pernah membaca kitab Injil atau Mazmur atau Zabur. Artinya betul-betul pengajaran yang disampaikan adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Israel. Pahami itu dengan baik supaya kamu itu tersadarkan. Nah, di dalam Ulangan 32 ayat 21, Allah murka kepada Bani Israel atas pembangkangannya, atas tegar tengkuknya, atas mereka membelakangi perintah Tuhan. Allah mengatakan, kalian Bani Israel telah membangkitkan amarahku dan cemburuku. Tapi lihatlah, aku akan membalaskan amarahku dan cemburuku dengan menggunakan umat yang ummi, bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh. Buktinya, hari ini dan seterusnya, Bani Israel akan tetap cemburu, akan tetap iri akan kejayaan Islam. Jadi Allah memindahkan kerajaannya menuju kepada bangsa Ismail, agar bangsa Ismail dijadikan Allah untuk membangkitkan amarah dan cemburunya Bani Israel. Ya toh?
Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Makanya saya katakan kalian itu adalah umat bocor halus, bodoh, modal congor, halusinasi, dan asumsi. Kalau kamu cerdas, maka kamu akan meninggalkan agamamu sekarang, di mana agamamu mengajarkan menyembah kepada sesamamu manusia. Sebodoh-bodohnya anjing, tidak ada anjing menyembah anjing. Segoblok-gobloknya babi, tidak ada babi yang menyembah babi. Tetapi you merasa cerdas, merasa pintar, tapi kau menyembah biji sakar. Pintarnya di mana? Saya sudah bilang, ngeles kalian aja goblok. Ya, kamu bilang cerita pola pikirnya, ya, pola kehidupannya. Yang lebih menjijikkan tuh kehidupan kalian lah, menggorokin leher orang, teroris. Hah? Mau apa kau? Makanya saya bilang kalian tuh memang betul-betul muka tembok, gak tahu diri, gak tahu malu. Makanya Benggagal diarah sama kalian, disiksa otak kalian itu, dirampas harta kalian tuh gak sadar kalian. Ya, kalau kamu cerita tentang pola kehidupan manusia, lebih hina, lebih jijik lagi kamu kau tahu. Jiwa-jiwa iblis kalian semua, membunuh orang, takbir Allahu Akbar, menggorok orang, takbir Allahu Akbar. Terus kau masih merasa kau lebih bagus kau. Nyadar diri lah kau bro. Nyadar diri kau ya, nyadar. Kau udah tua juga kau, pakai otakmu, akal sehatmu. Makanya jangan sampai pipis onta pun laris dijual Arab yang kotor sana. Arab dekil, kotor, tidak berpendidikan, mampu menjual ratusan liter pipis onta sama kalian itu. Padahal kalian termasuk orang berpendidikan dari Indonesia ini kan. Tapi sampai kalian ke Arab sana, orang bodoh goblok mampu membodoh-bodohi kalian. Paham kau di situ? Makanya kalau saya itu datang diskusi, saya langsung main tonjok aja ke kepala kalian tuh. Ya. Kalau saya itu komen langsung menohok terus, karena saya tahu ciri khas kalian itu memang harus ditonjok-tonjok itu akal sehat kalian. Rasulullah Muhammad SAW kami muliakan sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Apakah ke seluruh jasadnya kami muliakan? Ya, semua jasadnya kami muliakan. Tapi kami tidak menyembahnya. Beda dengan kamu. Kamu menuduh kami menyembah batu, ya toh? Sementara sembahanmu punya batu. Artinya kamu itu memang adalah umat penyembah batu zakar. Udah terima aja nasibmu. Memang udah nasibmu itu udah ditakdirkan. Ya, mau kau muliakan, mau kau apakan. Makanya saya, jika kau menuduh kami juga menyembah jakar Yesus, apa hubungannya dengan kemaluan dengan menyembah orang, dengan menyembah Tuhan saya? Nah, sekarang ketika kamu mengatakan kau memuliakan Muhammad Rasulullah, segala macam lah itu, makanya saya bilang tadi, kau memaksa saya juga mengatakan bahwa kau memuliakan buah jakar si Muhammad. Paham kau di situ? Terus satu lagi, kamu gak usah pura-pura ketawa, ya, karena nggak ada dalam kamus kalian umat batu tertawa menghadapi musuh, nggak ada tuh. Ini tawamu ini sandiwara. Padahal dalam hatimu ini, wah, aku gorok nih, takbir ini halal darahnya, udah itunya itu, ya kan? Jadi tawamu itu pun aku paham, sangat paham saya ciri khas kalian, udah saya bilang. Paham engkau? Sama kok Sinandar itu. Udah mau mampus dia, keok dia debat sama Pak Ibrahim tuh. Tapi dengan videonya dia buat judul di link YouTube-nya, ya kan? Pak Ibrahim mewek menghadapi saya. Di mana otak kalian tuh? Malu sikit lah bro, malu sikit, ya. Makanya saya bilang, jadilah kalian tuh manusia yang punya harga diri, manusia yang punya rasa malu. Jangan seperti hewan, nggak punya rasa malu, ya, sangat menjijikkan. Menuduh kamu menyembah batu, tapi kau yang membuktikan sama kami bahwa kau menyembah batu, ya. Lagian kalau kau bilang masalah buah jakar, emang buah jakar batu? Makanya otakmu nggak ada, goblok kau. Emangnya buah jakar kau itu batu itu rupanya itu? Cobalah kau pukul dulu. Kalau batu itu buah jakar kau itu, kau pukul nggak akan pecah itu. Tolol kau itu. Makanya saya bilang sadar diri kalian. Jangan pernah ngaku cerdas, ya, selagi kalian itu berpanutan kepada junjungan yang buta huruf. Itu hukum alam itu.
dituntun orang buta kau, maka kau akan masuk jurang. Ya, belajar kau sama orang bodoh, maka kau akan bodoh. Itu kuncinya. Jadi nggak usah kau bela-bela tentang diri kau, ya, nggak usah kau bela-bela tentang keyakinan kau itu, ya. Atau gini, kau mau aku tantang kau tunjukkan dulu satu dalil sama aku dari Al-Quran yang masuk akal. Satu dalil lagi, ayo coba. Tapi sayangnya kami tidak merasa tertonjok, karena semua yang kamu tuduhkan itu justru terlempar kepada dirimu sendiri. Kamu bercerita, main penggal dan seterusnya. Ya, lihat sejarah dong. Siapa mereka yang datang menjajah berabad-abad? Ada berapa kekejaman dan perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan? Agamanya apa mereka itu? Coba. Siapa yang melakukan peperangan di atas muka bumi ini menurut sejarah yang paling dahsyat? Agama mereka apa? Siapa yang membom sana sini, Hiroshima dan seterusnya, perang salib dan seterusnya? Itu pelakunya siapa? Indonesia 3 abad dibunuh, pembunuhan terjadi di Nusantara di mana-mana. Itu pelakunya siapa? Toh orang yang merasa suci kayak kamu kan? Jadi kalau kamu melihat perilaku, lihat aja perilakunya umat, ya, umat di luar daripada yang ada di Indonesia. Orang Indonesia, Kristen Indonesia ini masih baik, masih santun. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Muslim. Coba kalau mereka hidup di tengah-tengah sesama kafir, coba lihatlah bagaimana perilaku mereka di sana. Kawin dengan sesama jenis, ya, kawin dengan binatang, ya kan? Mereka ibadah telanjang bulat di rumah ibadah mereka. Jadi saya nggak usah buka aib itu semua. Cukup kamu sadari saja bahwa di dalam ajaran agamamu semuanya halal. Tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman haram, halal, mubah, makruh. Tapi semua halal. Itu yang perlu kamu paham. Sehingga apa yang terjadi? Makanan yang diatur di dalam hukum syariat agama semua boleh dimakan. Apakah ini masih mencerminkan perilaku orang beragama? Tidak. Orang beragama itu punya aturan di dalam kehidupannya. Lah kamu mana aturanmu? Ada nggak? Nggak ada. Udah dihapus oleh Paulus, Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya manusia bernama Yesus yang kau tuhankan itu, maka Kristen dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan. Bahkan dimerdekakan dari penghambaan. Jadi tidak lagi menghamba kepada Tuhan. Wajar ketika dia kemudian hanya menghambakan diri kepada makhluk Tuhan bernama Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan ingin tonjok-tonjok, justru sebenarnya start awal tadi kamu sudah ketonjok. Mana dalilnya? Yesus mengaku dia adalah Tuhan sang pencipta alam. Ketonjok kan? Ya, kamu kan harus saya ajarin pelan-pelan. Sedangkan saya ngajarin kau pelan-pelan, tetap ajanya kau menyembah biji zakar, kawan. Jelas kau nggak merasa tertonjok. Kan saya udah bilang, kalian kan muka tembok. Gimana kamu ini? Makanya kau pelan-pelan pahami komen saya. Jelas kau nggak akan tertonjok. Makanya dari awal saya bilang kalian itu bermuka tembok, nggak punya rasa malu. Ya, udah sekarang kau tunjukkan satu dalil Al-Quran kau yang masuk logika. Saya tantang kau sekarang. Bagaimana mungkin? Pendeta ini bilang tunjukkan dalil Al-Quran yang masuk akal. Saya rasa semua dalil Al-Quran itu masuk akal ya. Mungkin Alkitab, maaf ya, mungkin Alkitabnya aja yang tidak masuk akal ya. Mengajari saya orang yang cerdas ini dan bijaksana ini, hah? Tapi kalau saya wajib mengajarin kau, ya, sebagai perintah dari SWTK pun itu sudah dianjurkan bahwa kalian itu kalau ingin tahu kebenaran kalian harus bertanya kepada saya, karena saya ini orang Kristen, bagian daripada ahli kitab. Paham kau di situ? Goblok kamu munafik, terlalu kepedean kau itu bro, udah saya bilang, ya. Makanya kalian itu orang tergoblok. Pernyataan dalilmu kau sangkal, pernyataan SWT mu kau sangkal, pernyataan si Jibril kau sangkal, pernyataan Muhammad mu kau sangkal, wujud SWT mu kau sangkal.
Makanya saya nggak heran kalau kalian itu mau menyangkal tentang kebenaran Alkitab saya. Orang ajaran SWT-mu, perintah SWT-mu aja kalian sangkal semua kok. Paham kau di situ? Udah, kau nggak usah ngeles, tunjukkan dulu satu dalil dulu dari Al-Quran kau yang masuk akal. Ayo, saya tunggu. Ini lagi saya tuh si muka tembok ini. Kau paham nggak? SWT kau aja mengakui, membuat pernyataan Alkitab saya kebenaran. Kamu itu kan hanya sampah, umat Arab pesek, kayak Arab-Araban, ya kan? Kau itu Arab pesek yang nggak tahu baca tulis Arab. Kau lawan pula pernyataan SWT-mu. Makanya saya bilang, kau itu manusia. Manusia apa saya bilang? Pernyataan SWT-mu aja kau injak-injak. Emang kau siapa? Atau jangan-jangan kau dapat wahyu baru lagi nih? Iya, mau ngimbangi, mau nyaingin pernyataan SWT-mu. Ngomong dong. Gimana Juma? Apa nggak bisa kau tunjukkan satu dalil? Mau berapa jam saya kasih waktu? Mau 100 tahun? 200 tahun? Aduh. Ya, kan saya sudah katakan samamu, kami memuliakan Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kau mau mengatakan kami memuliakan seluruh jasadnya, ya memang kami memuliakan dia. Nah sekarang kamu mau akui nggak kalau kau menyembah batu sakar? Ayo, Yesus punya batu sakar. Kau kan menuduh ini. Ungkapan ini muncul karena tuduhanmu umat Islam itu menyembah batu atas kebodohanmu, atas kejahiliaanmu, kan gitu. Maka saya menyadarkan kamu, ya, bahwa berhenti kamu mengucapkan itu, karena yang sebenarnya menyembah batu itu adalah kamu, gitu loh. Lalu kemudian menghadapi kamu, pingin menggorok kamu, enggak lah. Ngapain? Ya, untuk apa coba menggorok kamu? Kamu sudah kafir, ya, kamu sudah sesat, matinya sudah ditunggu neraka kekal di dalamnya. Jadi buat apa lagi coba kamu dibunuh, digorok? Lagian kan agama kami tidak mengajarkan itu. Adapun tuduhan-tuduhanmu itu karena ketidaktahuanmu, kan gitu. Ya, Islam itu adalah ajaran rahmat. Ketika dia dijajah, selagi masih bisa memaafkan, maafkan. Tapi ketika dijajah terus tanpa ruang diberi untuk mengelak, maka pasti kami akan balik melawan. Karena itu adalah perintah Tuhan, sebagaimana perintah Tuhan di dalam kitab Ulangan, ya. Bagaimana kemudian Musa diajarkan membunuh semua manusia, membunuh semua yang bernapas, itu sudah kodrat, itu sudah ada aturan mainnya, kawan. Jadi kalau kamu sekarang bermanis-manis mulut, bermanis-manis kata, kalian itu ajaran kasih seperti ini, aduh, gak usah cerita deh. Ya, kita lihat kok sejarah kelamnya Kristen itu seperti apa. Tidak ada sejarah sekelam sejarah yang ditoreh oleh perjalanan Kristen di mata dunia. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Indonesia punya catatan itu. Semua negara-negara punya catatan tentang penjajah-penjajah yang notabene-nya agamanya adalah Kristen. Apa yang membuat mereka kejam seperti itu? Apa yang membuat mereka itu liar seperti binatang buas memangsa-mangsanya? Karena kitabnya yang mengajarkan seperti itu. Ya, orang yang tidak mau menerima aku sebagai rajanya, bawalah semua ke hadapanku, bunuhlah di depanku. Itu perkataan Yesus. Belum lagi kitab-kitab ayat-ayat yang lain. Ya, jadi kamu gak usah bermanis-manis. Saya tahu bahwa di dalam hatimu penuh kebencian, amarah yang dendam kesumat di dalam hatimu, sehingga semua kata-katamu itu muatannya adalah api. Karena memang di dalam dirimu ada api neraka, dan kamu pun akan kembali ke sana. Hai, orang bodoh, ya, mampu dengan pedenya mengatakan batu bisa membuat pernyataan. Aduh, kitab kamu itu diterangkan oleh Allah yang mengutus Yesus di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah bagi orang-orang Kristen yang menulis gospel dari tangan mereka sendiri. Nah, kitabmu itu gospel, ya, karena
di situ diterangkan, celakalah mereka yang menuliskan kitab gospel dan mengatakan itu dari Tuhan, padahal itu adalah karangannya sendiri. Itu loh. Jadi kitabmu bukan Injil, tapi gospel. Lagi-lagi saya akan bilang sama kau, nggak usah kau bawa-bawa Nabi Musa, woi. Tidak ada satupun nabi-nabi asli mengenal Nabi kau, ya. Camkan itu. Yang kedua, saya kan sudah bilang tadi, kalau kau menyalam bapakmu, ya, atau kau sujud sama bapakmu, emangnya kau sujudi, kau salami bojakarnya? Hah? Kau jawab. Begitukah cara logikamu bermain hanya gara-gara kau begitu goblok? Hah? Makanya saya bilang, apakah ini salah satu cara mengeles, tapi ngeles pun sangat goblok? Hah? Sadar dulu kau, cuma istighfar dulu kau. Sebut nama Tuhan Yesus dulu, biar hilang jin-jin gua hira yang ada di badan kau tuh. Lu yang istighfar. Saya tidak merasa tertonjok sedikit pun. Kenapa? Karena lawan saya ini adalah penyembah manusia, ya, umat terjemahan, penyembah batu zakar. Terus apa yang mau ditonjok deh? Apanya yang dia punya kemampuan apa coba? Ya toh? Kau minta ayat. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Itu dalil dalam Al-Quran. Ya, silakan kamu pahami jika kamu punya ilmu. Dengar baik-baik. Yesus itu adalah Tuhan, ya. Dan Tuhan itu, ya, selain nama Tuhan itu, dia juga bisa jadi Allah, atau kalau Arab bilang Allah. Tapi ingat, SWT itu bukan Allah, tapi SWT ngaku-ngaku sebagai Allah. Tahu kau kenapa saya katakan demikian? Karena SWT kau hanya wujudnya sebagai batu. Mau kau buktikan? Ketika kau buktikan dengan memenuhi tanggalnya, kau sangkal juga kan? Jadi stoplah klaim-klaim itu, ya. Karena begini logikanya, ya. Kau dengar baik-baik. Kalau SWT kau itu adalah Tuhan, berarti SWT kau itu sementara lahir dan ada ketika Muhammad ngaku-ngaku Nabi. Paham kau di situ? Jadi stoplah klaim-klaim kalian itu. Aduh, sadar dirilah kalian tuh, ya. Sadar diri kalian tuh. Ajaran kemarin sore kalian itu, nggak usah klaim-klaim lah. Makanya saya bilang kalian itu terlalu muka tembok. Kepedean sekali kalian itu. Terlalu kepedean. Lu yang kepedean. Ya? Ayo, kenapa kau nggak berani tunjukkan satu dalil yang saya minta itu? Takut kau nggak ada satupun dalil kau yang masuk akal. Makanya kau selalu lari ke Alkitab saya, ya. Selalu kau ambil dari Alkitab saya, ya. Sementara kau tidak percaya sama Alkitab saya. Coba, manusia apa kau ini? Manusia apa kau, woi? Apa? Ahli kitab? Aduh, kebanyakan makan babi jadi PD-nya luar biasa. Kamu itu ahli terjemah, ahli kitab terjemahan, ahli pelintir, ahli asumsi, ahli halusinasi. Kalau ahli kitab itu adalah Bani Israel yang mengerti bahasa Ibrani, mengerti bahasa Aramaik lah kamu. Masya Allah, saya kasihan sama kamu Halilintar. Halilintar apa Haleluya namamu? Nama aja harus nebeng pakai bahasanya orang Ibrani. Kasihan. Jadi gini, ya, kamu itu memang harus belajar sama saya. Gratis, gak usah bayar. Ya, bahwa yang kau sembah itu adalah manusia bernama Yesus. Nah, itu dulu penekanannya di situ. Halilintar harus berhenti menyembah manusia dulu. Kalau sudah, baru kita lanjut materi berikutnya. Nah, inilah saya sering mengatakan kalian itu umat bahlul jahiliyah. Karena bodoh, ya kan?
Ini sudah 2021, masih juga bahlul. Yang dikatakan kitab, ya, itu bukan gospel. Yang dikatakan ahli kitab, itu bukan Kristen dalam Al-Quran. Nah, kitabmu yang dikatakan oleh Al-Quran itu terterahnya di dalam surah Al-Baqarah, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan semaunya penulisnya. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitab, sampai ayat ini setiap malamnya saya bacakan berulang-ulang supaya kamu sadar, ya, bahwa yang dimaksud kitabmu itu yang kau pegang sekarang itu adalah kitab yang justru dikecam oleh Allah. Celaka bagi mereka yang menuliskan kitab dari tangannya sendiri. Nah, terbukti kan semua pengarang kitab kanonik itu mati mengenaskan. Itu yang perlu kamu pahami. Hei, kasihani dirimu. Kedua, kasihani nabimu yang ngaku-ngaku nabi, yang ngaku-ngaku kekasih SWT itu tapi nggak dibangkit-bangkitkan. Makanya saya bilang kau tuh terlalu muka tembok, bro. Ya, kamu coba mengasihani saya sementara saya sudah dijamin. Ya, Tuhan Yesus saya menjamin saya. Sementara kau apa? Jangankan kau, ya, dengar baik-baik. Jangankan kau, ya, nabi kau aja nggak dijamin tuh, nggak bangkit-bangkit tuh. Padahal udah ngaku-ngaku kekasih loh. Ngaku-ngaku kekasih SWT. Kapan bercintanya pun kita nggak tahu, ya kan? Udah mirip seperti lagu tuh, kekasih yang tak dianggap kalian. Jadi kau si tohok mengasihi saya, sementara saya ini orang yang paling bahagia, bersyukur, ya, punya jaminan, punya Tuhan asli, punya Tuhan benar. Bukan seperti kau, Tuhan manusia. SWT kau ngaku-ngaku Tuhan, sementara SWT kau baru ada ketika Muhammad ada. Ya, nyadar diri kau. Masa selamanya kau muka tembok? Pendeta, Ya pendeta. Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Itu salah satu ayat di dalam Al-Quran yang tidak bisa kamu pungkiri kebenarannya, bahwa Yesus itu hanyalah utusan Allah kepada Bani Israel. Oh, paksa-paksa lah lidah kau tuh bengkok-bengkok gara-gara jajahan Arab itu. Sampai detik ini pun kau menyembah sesembahan kau masih kena jajah kau. Harus pakai bahasa Arab. Allah. Ulah goblokmu itu. Diciptakan Tuhan bahasa bermacam-macam bahasa, ya, dipermudah manusia ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Datang kau dijajah Arab, sampai lidah kau penyak-penyak. Allah. Ujung-ujungnya kau terjemahkan juga. Nasibmu itulah umat batu. Lu anak Mana ini batu. umat batu? Mana kau Juma? Dari tadi aku minta tunjukkan satu dalil kau yang masuk akal, sini tak ada kau berani. Kan sudah ditunjukkan. Jadi ngantuk aku kalau jumpa orang-orang goblok. Ngantuk aku jadi goblok. Ya, kau ngerti nggak dari tadi saya udah jawab kau? Kalau Alkitab saya tidak masuk akal, makanya kau pergi dulu ke Arsid. Kau jumpai dulu si SWT. Bilang sama SWT, SWT, gue nggak terima nih sebagai umat lo. Kenapa lu buat pernyataan kalau lu mengakui kebenaran Alkitab? Ngomong sana dulu kau, paham kau? Bersorak aja pun kau. Dari tadi kau nggak berani nunjukkan dalil kau satu pun di sini. Ya, kalau saya salaman dengan bapak saya, hormat kepada dia, salaman kepada bapak, berarti kan cuma salaman kepada tangannya, ya kan, cium tangannya dia, ya, namanya juga salaman. Nah, sekarang ketika kamu menyembah kepada Yesus, apanya yang kamu sembah? Tangannya, cuma tangannya toh. Kau tidak sembah keseluruhan daripada Yesus, pasti kau sembah semuanya, ya kan, termasuk nya, termasuk ludahnya, pipisnya, dan dua zakarnya. Itu pasti. Siapa suruh kamu menyembah makhluk? Kan Yesus tidak pernah mengajarkan kamu menyembah dia. Sampai sekarang tidak ada satupun Kristen yang bisa menunjukkan dalil Yesus itu mengajarkan menyembah dirinya.
Kamulah yang menghinakan dirimu karena kamu menyembah makhluk. Yesus malah mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Kamu malah menyembahnya. Nah, lalu kemudian kamu mencoba memfitnah, menghina, menghujat Islam, menyembah batu. Kamu gak sadar setiap saatnya kamu menyembah biji sakar. Kamu lupa itu. Makanya saya sadarkan. Untuk apa? Supaya kamu itu menjaga lisanmu. Berdiskusi itu tidak boleh menghujat, menghina, mencaci maki, apalagi emosi, apalagi mau main tonjok. Tidak boleh seperti itu. Sampaikan kebenaran yang kamu punya. Tidak perlu pakai hujat, memaki, mencaci maki, mau menonjok orang dan seterusnya. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Santai, sampaikan kebenaran yang kamu punya. Itu aja. Saya kan cuma minta dalil di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya, bahwa dia adalah sang pencipta alam semesta. Kamu nggak bisa. Malah kau suruh saya mengaku Yesus itu Tuhan. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pikir saya ini pelahap binatang buas seperti babi anjing? Tidaklah. Itu kamu, bukan saya. Saya ini orang terpelajar. Nyembahnya kepada Tuhan, jangan menyembah kepada makhluk Tuhan. Jangan kau bersilat lidah. Sudah saya bilang, kau itu ya berhadapan dengan orang cerdas dan bijak seperti saya ini. Kau kira saya umat batu yang bisa kau tipu-tipu seperti di link YouTube kau? Hah? Kau bilang kalau kau salaman sama orang tuamu hanya tangannya. Terus kalau kau sujud sama orang tua kau itu artinya kau juga sujudin itu bocakarnya itu. Ya, ya begitu logika kamu begitu. Makanya jangan kau paksakan logika hancur untuk ngadapin saya, ya makin hancur otakmu. Hah? Sama kan seperti kamu. Oh, kamu yang nyembah batu, buah jakar. Udah mau ketawa aku dengan statement kau tuh yang goblok itu. Ya kan kehabisan kata-kata kau sampai larinya ke situ. Makanya sekaranglah saatnya tepat saya katakan. Berarti kau juga memuliakan buah jakar si Muhammad yang sudah tanah, yang sudah bangkit itu. Paham kau? Hah? Habis kata-kata kau. Ini yang namanya si Ustadz, si Juma-Juma itu. Akimu aja pun jongkok. Makanya lebih bagus lah kau cari saudara kau yang cerdas melawan saya. Kalau macam kau itu ada gak level saya kamu itu sebenarnya. Cuma nanti kau tuh buat di link YouTube itu, ya kan? Oh, judulnya si penghujat, si haleluya, saya hancurkan dengan diskusi, ya kan? Pasti kau boleh gitu judulnya. Oh, datanglah penggemar kau si goblok-goblok itu. Wow, alhamdulillah, semangat Bang Jul, Allahu Akbar, ya kan? Padahal nggak sadar mereka kau tipu-tipu. Dah, sekalian kalian langsung PN ngadepin saya, nggak usah berondo-berondo, karena saya kan udah tahu juga tabiat kalian. Maaf cakap nih ya, kamu gak usah tersinggung. Tapi kalian tahu nggak seperti anjing, gonggong 1, nanti gonggong 2 tuh, gonggong 3, gonggong 4. Nah begitulah di roomnya Islam. Ya, ketika gonggong 1, gonggong 2 saya hantam semua, ya kan, gonggongannya nggak mempan semua, main kick. Ya, jadi kalau kamu menggonggong aja sekalian pakai VN gitu loh ya. Nggak usah kau tahan-tahan selera gonggong-gonggongan kalian itu, karena itu udah tabiat kalian tuh. Ya, bukan hanya debat diskusi yang saya tahu, tabiat kalian, trik kalian itu saya tahu. Di mana yang kemuliakan itu yang hancur jadi bangkit sampai sekarang nggak bangkit-bangkit. Kalau Yesus, Yesus sudah kembali ke tahtanya, udah di surga. Itu pun diakui oleh SWT kau. Gak terima kau, demon itu SWT kau, ya. Makanya saya bilang kalian injak-injak lah terus itu pernyataan SWT kalian itu. Kasihan deh lo. Nama kitabmu aja kamu rampok dari Al-Quran, pakai nama Alkitab. Kitabmu itu Biblio atau Evangelion atau Biblos. Kamu jangan mengakui kitabnya Yahudi sebagai kitabmu. Itu bukan kitabmu itu. Kitabmu itu ya yang dikanon oleh orang Yunani, itu baru kitabmu. Kemudian kamu mengatakan bahwa Allah itu
bukan Tuhan katanya. Tuhan Islam itu namanya bukan Allah, karena yang menyeru umat Islam itu adalah batu. Inilah aku bilang, kamu itu bahlul. Masa iya batu bisa menyeru? Aneh kau ini. Ya, jadi memang kamu perlu banyak belajar. Kamu perlu banyak belajar. Karena saya semakin berdialog sama kamu, yang muncul adalah rasa ibah, kasihan sama kamu. Saya sedih punya saudara seperti kamu ini. Bahlulnya minta betul-betul dibawa garis minus. Nah, kemudian kamu minta ayat dalam Al-Quran yang rasional, gitu ya. Saya bacakan. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit dengan tidak bertiang. Tidak seperti di dalam kitabmu. Langit itu bertiang. Nah, sekarang yang mana yang rasional? Al-Quran mengatakan Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kalau di kitabmu dikatakan langit bertiang, iya kan? Nah, yang mana yang rasional? Yang mana yang bisa dibuktikan bahwa langit itu bertiang atau tidak? Yang mana yang bisa kamu buktikan secara fakta, secara sains? Atau kamu ingin mengatakan bahwa pesawat yang baru-baru jatuh ini karena nabrak tiang gitu? Iya, begitu maksudnya. Bagaimana kemudian langit dikatakan di dalam kitabmu itu punya tiang? Nah, apakah benar langit itu bertiang? Tunjukkan tiangnya sekarang. Kalau Al-Quran kan saya sudah bacakan samamu. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit tanpa bertiang. Kira-kira mana yang benar? Kitabmu atau Al-Quran? Coba kamu tunjukkan satu ayat jaminan Yesus untuk Kristen penyembahnya. Silakan. Saya mau tes kamu masih waras, masih bisa dibantu untuk waras, atau memang kamu sudah parah. Saya tunggu ya. Cici, sekarang kau mulai bilang Alkitab aja ya rampok, dan terlagi kau bilang Alkitab palsu, ya kan? Iya, pecundang kau. Kalau kemarin kau ngomong apa sama si Fatima? Abang Juma, kamu percaya nggak sama Alkitab? Oh iya, saya percaya. Kalau sekarang, wah mulai lagi kau, ya kan? Sebentar omongan kau A, besok omongan kau B, besoknya omongan kau tai, ya. Makanya manusia seperti kau itu di komen ini memang harus tegas kau, dikasar sedikit nggak apa-apa lah, ya kan? Biar kau sadar, karena otak kau itu memang udah kayak batu, terlalu munafik, muka tembok, ya. Apalagi hubungan kau kok merampok kau, nggak malu kau? Orang Yahudi, orang Israel sana aja nggak ada bicara soal rampok-merampok. Kau pula umat batu, kok kau pula yang sok-sok mau menuduh orang merampok-merampok. Kebanyakan apa mungkin kau ini terbawa ke diri sendiri, mungkin kau teringat kau mungkin junjungan yang kau muliakan itu perampok kali, ya kan? Nah, kalau kamu kelamaan menyembah batu sakar, inilah yang menyebabkan kamu menjadi jahiliyah, menjadi bahlul. Sekarang kamu mengetahui terjemahan sebagai umat terjemahan. Bagaimana kamu bisa mengakui bahwa itu sesuai dengan aslinya? Tidak dirubah oleh orang-orang yang punya kepentingan, oleh orang-orang yang menginginkan perpuluhan itu berjalan terus. Bagaimana kau bisa tahu? Ayo. Bagaimana Anda bisa menjadikan kitab Anda itu adalah mutlak benar adanya? Berasal dari pengajaran orang-orang terdahulu. Kalau Anda hanya punya terjemahan, kalau kami tidak, kami paham betul kitab kami secara original teks. Jadi kita tidak bisa dibodoh-bodohi oleh siapapun, karena Al-Quran itu sejak diwahyukan sampai hari ini tidak ada perubahan, ya toh? Nah, inilah yang membuat kamu sakit hati, dendam kusumat, membara, benci, dengki terhadap Islam. Karena umat Islam begitu dia sujud, satu arah, sedunia, mereka satu kitab, ngerti semua.
seluruh umat manusia yang beragama Islam satu kitab dan mereka mengerti semua bahasa kitabnya. Coba, bagaimana dengan agamamu? Hancur. Ya, umat Islam semua mengarah ibadahnya satu tujuan, satu arah kiblat. Sedunia kompak mereka. Bagaimana dengan agamamu? Hancur. Jadi apa yang bisa membuat kamu itu bangga? Gak ada. Iri, dengki, dendam, kesumat, amarah, benci, dan seterusnya, hanya itu yang menyelubungi jiwamu. Untungnya saya masih berbaik budi untuk mengajarkan kamu, menyelamatkan kamu dari kesesatanmu ini. Karena itulah kemudian saya mengatakan, berhentilah menyembah batu sakar. Kan tadi saya sudah ajarkan kamu, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit dengan tanpa tiang, dengan tidak bertiang, sebagaimana yang kamu lihat. Itu dalam Al-Quran. Coba. Nah, sementara kitab terjemahanmu yang kamu rampok dari agama lain diterangkan, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Halo, coba kamu tunjukkan kepada saya, mana tiang langit yang dimaksud oleh kitab yang kamu rampok dari Yahudi? Ada nggak? Oke, pencinta debaters, itulah tadi video debat antar Ustaz Suma dengan Pendeta Halilintar. Dan bagaimana kita dengarkan, Pendeta Halilintar ini sangat dendam ya sama Ustaz Suma dan umat Islam ya. Dan orang seperti ini mungkin agak susah dibilangin ya, karena dia maunya menang sendiri ya, dan dia tidak berlandaskan dalil, tapi berlandaskan otak dia sendiri ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.